kita nggak punya apa lagi, kemana? Karena Tilwi itu kan perwisatanya yang terkenal juga ya. Itu kalau saya bilang itu semua terkenal sekali semua, makanya itu kalau bisa dipertahankan terus, makanya kita kolaborasi dengan pariwisata akan lebih berkelanjutan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh ya tepuk tangan untuk Pak Wayan Danu. Silakan Bu Sumi. Pertanyaannya masih sama. Baik, terima kasih. Tadi tentang alih fungsi ya. Baik, jadi kalau dari perspektif saya, kalau kita bicara alih fungsi, tadi Pak Danu sudah menyampaikan bagaimana alih fungsi di lahan subak ya. Nah, alih fungsi itu seperti di video tadi, dampaknya kan kemana-mana ya, sampai ke bencana. Jadi kalau bicara alih fungsi tentu kita tidak bisa hanya di hilir saja di Subak, tapi juga ke hulu, ke daerah tangkapan air di atas, di catchment area yang dia berfungsi sebagai pemanen air gitu sebenarnya. Pemanen air yang dia menangkap air kemudian disimpan di perut bumi, kemudian akan kita pakai sehari-hari, yang keluar menjadi mata air itu tentu harus benar-benar dijaga. Kemudian di daerah tengah, di hilir, di Subak sendiri itu juga karena Subak juga selain sebagai lahan untuk mata pencaharian, itu juga dia mempunyai fungsi untuk menampung air juga. Jadi kalau tidak ada petak-petak sawah itu, ya air lari begitu saja gitu, tidak bisa ditahan sehingga menjadi banjir. Nah, kemudian dari perspektif tadi yang disampaikan Pak Danu juga untuk harus mengadu kemana gitu ya. Memang Subak ini sejak beberapa mungkin hampir 10 tahunan ini sudah kehilangan induk gitu ya. Jadi Subak itu awalnya dulu di bawah pengelolaannya di bawah dinas PU sempat, kemudian berpindah ke di bawah dinas pertanian. Kemudian sekarang Subak itu pengelolaannya berada di bawah dinas kebudayaan. Jadi bingung nih mau kemana mengadu gitu ya. Kalau ada masalah mau ke dinas pertanian, dioper ke PU, dioper ke ke kebudayaan gitu. Nah, memang seperti tadi di kuis tadi yang nomor 1 itu harus ada intervensi, mungkin ya intervensi dari pihak yang pengambil keputusan supaya Subak ini bisa terjaga. Jadi kalau mau menjaga Subak tentu saja tidak hanya lahan Subaknya saja, tidak hanya petaninya saja atau organisasinya, tetapi juga sumber airnya, karena Subak tanpa air tadi kan selain sawah, jawaban yang kedua adalah air ya. Jadi kalau sumber airnya di atas sebagai pemanen air ini tidak terjaga, kalau nggak ada air ya Subak nggak akan ada juga. Mungkin itu dulu perspektif dari saya. Tepuk tangan untuk Bu Sumi untuk jawabannya yang akhirnya menjawab kalau mau ngadu kemana gitu ya. Terus dengarnya dioper-oper lagi nih kayaknya. Oke, silakan Septi. Mungkin aku mau nanya dulu karena banyak yang muda-muda di sini. Ada nggak teman-teman yang jadi petani atau pengen jadi petani? Nah, ada nggak? Kita balik kali gini ya. Yang nggak angkat tangan berarti mau lagi jadi petani. Jadi kalau yang merupakan petani atau mau jadi petani di masa depan silakan angkat tangan. Nah, dibalik nih logikanya. Ulang ya. Yang mau jadi petani atau lagi jadi petani nggak usah angkat tangan. Yang nggak mau. sorry. Yang lagi jadi petani gitu nggak usah angkat tangan gitu kali ya. Ya. Aja deh ya, boleh. Saya bingung sendiri jadinya nih. Yang nggak lagi jadi petani angkat tangan. Yang tidak jadi petani angkat tangan. Nah, semuanya ya. Oke. Semuanya ternyata. Sudah jadi petani. Udah ada. Mungkin ini juga yang paling relate sama aku Kak. Soalnya
dari sekian temenku itu nggak ada ada sih sebenarnya satu orang doang yang jadi petani. Itu pun karena dia hidup di desa dan waktu COVID dia nggak jadi berangkat pergi ke luar negeri. Jadi dia beralih kerjaan jadi petani gitu. Nah itu alasannya, dan itu cuma satu dari sekian orang temanku, meskipun temanku nggak banyak, tapi itu bisa ngasih gambaran kalau misalnya anak muda sekarang itu emang bener nggak ada yang mau jadi petani. Dan aku pun nggak mau sebenarnya jadi petani dan nggak ada cita-cita jadi petani. Meskipun dulu sama juga kayak Kak Sri, aku juga punya orang tua yang dulunya jadi petani. Aku waktu SD sampai SMA itu masih sering suka ke sawah gitu, ngebantu ibuku buat nanam bunga dan lain-lain, karena di daerahku itu yang paling banyak itu tanaman bunga pacah kalau teman-teman tahu gitu. Sedangkan Tebak ya, dari mana? Tebak dari mana ya? Sedangkan waktu aku udah lulus SMA itu nggak ada kepikiran untuk jadi petani gitu, karena aku ngelihat ibuku jadi petani itu nggak nentu, nggak bisa kaya, benar. Nggak bisa kaya dan penghasilannya itu nggak tentu, kadang itu kayak gambling naik turun gitu, harga jualnya nggak tentu, dan bantuan pun itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi menurutku itu sih yang paling relate dari film ini sebagai orang muda kali ya. Itu nggak ada teman-temanku yang mau jadi petani gitu, dan kebanyakan emang mereka tuh larinya ke pariwisata, karena pariwisata sendiri kan menghasilkan uang yang sangat instan dibandingkan jadi petani. Kayak pariwisata sehari bisa gajinya segini, sedangkan kalau jadi petani itu untuk dapat penghasilan yang setara sama penghasilan dari pariwisata itu perlu jerih payah yang sangat melelahkan. Itu menurutku sayang sekali ya. Dan ini kayaknya ada kekosongan di sini. Mungkin Ibu juga nanti bisa jawab, siapa sih yang harus berperan mendorong supaya generasi muda ini jadi petani? Apakah emang harus ada pemerintahnya kah yang perlu melindungi, atau emang ada hal-hal lain yang perlu masuk? Itu sih menurutku yang kosong di sini gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan ya untuk Septi. Oke. Nanti Pak, ada, tenang. Saya tahu Bapaknya pasti punya jawaban. Saya ngobrol duluan sama Bapaknya, dan Bapaknya punya jawabannya. Sebentar ya, sebentar Pak. Oke, silakan Oko. Oke, baik. Kalau dari aku sih sebenarnya yang mengguncang dalam proses pembuatan film ya, sebenarnya. Yang mengguncang adalah yang melihat kenyataan ketika turun di lapangan bahwa petani itu pertama kali nanya tuh kayak, oh tumben ada yang turun ke lapangan gitu. Seakan-akan ya selama ini memang tidak ada yang memperhatikan gitu. Selama ini tidak ada yang memberikan mereka mata dan telinga untuk gini loh di lapangan gitu. Dan nggak ada yang kayak wadah yang mau menaungi juga gitu, yang ingin memperjuangkan bahwa petani seperti ini loh struggle ya, atau pergolakannya di lapangan gitu. Dan kembali lagi ketika pembangunan di Bali itu sekarang dimasifkan untuk pariwisata, baik itu dari pemerintah dan seterusnya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Wayan juga bahwa ya sebenarnya masing-masing daerah ini saling bersaing gitu untuk mendapatkan pendapatan asli daerahnya gitu. Oleh karena itu mereka bukan mau nggak mau ya, tapi karena emang lingkungannya seperti ini, ya udah semuanya dibangun menjadi beton gitu, bukan dibangunnya menjadi padi lagi gitu. Dan menurut saya, pandangan saya, ketika hal itu terjadi dari atas itu tidak memberikan ketidakpastian, pasti kayak ada efek bola salju ke bawah gitu. Dalam artian pemuda-pemuda kita ketika melihat tadi Kak Septi sudah menjelaskan gitu, nggak pasti nih jadi petani gitu, karena banjir semangka langsung busuk dan kemudian kita rugi bandar gitu, rugi banyak gitu ternyata. Dan ketidakpastian itulah yang kemudian menyebabkan anak muda pada implikasinya nggak mau jadi petani gitu, maunya yang pasti-pasti aja, yang mana adalah pariwisata, yang mana sebenarnya kalau saya lihat adalah memang sepertinya sistemnya memang mengarahkan ke sana inginnya gitu. Dan kalau misalnya tadi saya sempat bawa soal perspektif dari Pak Agung Wardana gitu dari bukunya, ya sebenarnya sistem ini lahir dan dibentuk dan
dirawat bukan cuman sekarang doang, tapi dari zaman kolonial bahkan gitu kan. Jadi kayak ya kembali lagi permasalahan yang yang mengguncang buat saya itu petani seakan-akan dibiarkan sendiri dan harus dikompromikan gitu posisi eksistensinya gitu untuk ya pembangunan pariwisata itu tadi. Gitu sih. Oke, terima kasih. Boleh ya tepuk tangan untuk keempat penanggap kita gitu. Pak, saya kasih 1 menit buat Bapak nanggap dari seksi ini biar kita bisa lanjut ke yang lain. Ya, terima kasih. Saya tanggapi tadi masalah kebanyakan orang muda tidak mau jadi petani ya. Cukup jujur saya bilang, saya orang pariwisata ya. Saya seorang chef dulu, orang di hotel, mungkin gaji lebih ya. Mungkin karena saya terjun ke petani itu, kalau saya hitung-hitung sama kok gaji saya dengan petani. Benar. Kalau dulu saya digaji 10 juta ya, sekarang jadi petani dengan penggarapnya 1 hektar, saya dapat hampir 12 juta per 4 bulan. Saya bagi. Ya, kalau dibilangnya petani tidak mau kaya, mana ada orang pariwisata mau kaya? Nggak ada orang pariwisata kaya. Kita lihat. Yang kaya tuh owner kita di beras. Jujur saya bilang, saya tuh 20 tahun kerja di pariwisata. Saya seorang chef, saya keluar pun karena bertengkar dengan seorang manajer, maka saya keluar, saya terjun ke petani. Maka saya sekarang penggarapnya itu 2 hektar saya garap sawah. Ya, jadinya gaji saya di sawah selama 4 bulan itu melebihi pada apa yang saya dapat di pariwisata. Karena saya udah tua, makin lama makin tua, apa yang lihat saya? Cuma di sawah, mungkin Bapak tahu saya itu cuma ngobrol. Jadinya kita, kalau saya bilang itu menambah awet lah sedikit tidaknya. Sekarang umur saya 62 ya. Jadi umur saya 62 nih sekarang. Wow, boleh tepuk tangan buat bapaknya. Saya nggak pernah serius menangani apapun, yang penting saya nikmati pekerjaan itu aja sih. Ya. Mungkin itu mudah-mudahan anak muda bisa berpikir ke sana, karena kedepannya sudah tua, berumur di atas 50, tidak mungkin jadi pegawai lagi, pegawai perusahaan. Ya. Itu, terima kasih. Oke, nah tuh dicatat katanya bisa melebihi gaji dari pariwisata. Itu yang paling penting. Poinnya pasti mau dengar itu kan sebenarnya. Saya tahu. Oke, dan sebelum kita lanjut, saya lupa tadi menyampaikan bahwa kalau kita lihat data gitu dalam 30 tahun ke belakang, bahwa alih fungsi lahan di kota dan pasar itu sudah mencapai 75%. Ya, itu catatan data dari saya. Nah, sekarang saya mau nanya nih lanjut ke Ibu Sumiati dulu. Kita jawabnya singkat-singkat ya, karena biar teman-teman nanti banyak dapat kesempatan buat nanyanya, karena pasti banyak pertanyaan. Nah, kita mulai dari Bu Sumiati dulu. Nah, Bu, kita tahu bahwa di Bali itu lagi krisis air bersih nih. Tapi lucunya kalau hujan kita takut. Bentar lagi banjir nih kayaknya. Ya nggak sih? Ya kan? Nah, berdasarkan kajian Ibu gitu, kebijakan atau praktik pengelolaan air seperti apa yang bisa menjadi tameng bagi Sumba sehingga air irigasi tetap terjamin meskipun tekanan pariwisata dan pemukiman terus meningkat. Oke, baik. Nyambung dulu dari punya Pak Danu ya, tadi memang kendala kalau anak muda tidak mau jadi, soalnya tadi dititipin juga biar jawab kan gitu. Kendala kita di Bali secara umum adalah sebenarnya luasan pemilikan lahan. Jadi petani kita itu kalau rata-rata dari data statistik itu sekitar 0,3 sampai 0,5 kepemilikan lahannya, mungkin karena udah dibagi-bagi, anaknya 4 dibagi 4, anaknya 3 dibagi 3 gitu ya lahannya, sehingga hasilnya jadi kalau untuk per keluarga itu kurang memadai. Jadi kalau secara hitungan agribisnis itu sebenarnya minimal 2 hektar, dan terbukti kan Pak Danu bilang 2 hektar itu melebihi gaji chef gitu. Itu sebenarnya cuma memang anak muda sekarang mungkin nggak mau jadi petani karena kesannya kotor ya, mainan lumpur gitu kan, nggak bonafit. Kalau di hotel kan bersih, kemudian di prestisenya lebih tinggi gitu ya. Itu. Oke, kemudian untuk masalah air tadi mungkin sudah saya sampaikan, untuk menjaga air tentu daerah konservasi, daerah tangkapan air di hulu itu harus sangat dijaga. Nah, sekarang dengan tekanan pariwisata kan di daerah hulu, di tebing-tebing
bukit itu banyak sekali menjadi villa, resto, dan memang kalau secara apa namanya estetika bagus ya, tinggal di lereng bukit gitu kan, terus dengar suara-suara binatang-binatang, hewan-hewan alam gitu kan, bagus memang, tapi secara konservasi apalagi jangka panjang itu tentu sangat mengkhawatirkan. Kalau ada satu villa dibangun di sisi bukit, saya yakin 10 tahun berikutnya akan lebih dari 10 villa ada di sana gitu. Ya kalau sudah ada satu pemicunya, nularnya cepat gitu biasanya gitu. Sehingga itu juga harus menjadi perhatian. Kemudian berikutnya kalau untuk pengelolaan air di Subak sendiri itu sebenarnya ada yang namanya Subak Nataties. Jadi Subak itu padi itu dia perlu air hanya 1,1 liter per detik per hektar sebenarnya. Tapi petani kita itu biasanya air masuk ke Subak itu bahkan bisa sampai 3 sampai 4 bahkan 5 liter per detik per hektar. Sangat berlebih. Tetapi lebihnya ini sebenarnya masih bisa dikelola. Keluar melalui saluran drainase atau saluran pembuangan, kemudian di sana ditampung lagi pada satu saluran, ini bisa dipakai lagi untuk Subak di bawahnya gitu. Jadi masih bisa reuse, sama kayak limbah ya, masih bisa reuse gitu, masih bisa dipakai lagi, dan kualitasnya kalau dia keluar dari sawah itu masih bagus untuk dipakai di sawah berikutnya. Kemudian kalau dari teknologi itu ada beberapa sistem irigasi yang bisa diterapkan sebenarnya, seperti teknik budidaya SRI, System of Rice Intensification, itu kebutuhan airnya sangat kecil karena dia hanya budidaya padi dengan pengairan yang macak-macak. Jadi kalau selama ini nanam padi kan pasti tergenang 5 sampai 10 cm seperti itu. Itu kalau dibuat macak-macak itu debit airnya bisa dikurangi banyak sekali. Dan saat ini juga yang sedang dikembangkan itu adalah AWD, Alternate Wetting and Drying. Jadi teknik irigasi intermittent, digenangi, kemudian setelah tergenang dia dikeringkan. Setelah dikeringkan, digenangi lagi, kemudian dikeringkan lagi. Itu hasil penelitian di beberapa negara itu bisa menghemat air sampai 60% gitu. Nah, kemudian sekarang juga sedang diteliti bahwa dengan teknik irigasi AWD ini ternyata signifikan bisa menurunkan karbon. Jadi dengan saat ini yang berkembang tentang perdagangan karbon, mungkin itu juga bisa, kalau negara kita mungkin sudah bisa menerapkan, itu bisa menjadi salah satu tambahan pendapatan sebenarnya untuk petani ketika budidaya di Subak itu bisa menurunkan emisi karbon gitu. Karena di sistemnya kan kalau suatu sistem yang bisa menurunkan emisi karbon itu akan mendapat subsidi gitu ininya. Jadi itu sebenarnya salah satu teknologi-teknologi yang sekarang sedang berkembang dan sedang kita teliti terus-menerus, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan nilai tambah dari Subak itu sendiri. Oke, tepuk tangan untuk sini. Ibu, saya jadi penasaran. Di mana udah ada belum sih di Bali uji coba AWD ini? AWD ini saat ini sedang kami coba di daerah Tabanan. Kami bekerja sama dengan pihak Jepang dan Thailand, kemudian dari Indonesia sendiri bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset Inovasi yang ada di Bogor ya. Itu sedang kita uji cobakan di Tabanan. Saat ini sedang kami teliti, mungkin dalam 3 tahun ke depan itu akan kami laksanakan. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa memberikan suatu hasil yang positif untuk bisa kita terapkan. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Ini ngomongin teknologi gitu. Tadi pertanyaannya juga waktu pretes
ada ngomongin teknologi gitu ya, menarik. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke Pak Danu gitu. Pak, dari semua yang sudah Bapak alami sebagai petani gitu, pengalaman atau kejadian apa sih yang menurut Bapak paling hilang dari pemberitaan atau dokumentasi selama ini? Tetapi sebenarnya itu adalah bagian yang hilang, itu adalah sangat penting bagi petani. Terima kasih. Yang sangat saya ini kan lihat di pengalaman saya di sawah itu jadi petani, bahwa dulunya itu kan istilahnya ada badan pengawas di sawah. Tapi selama saya terjun di sawah, pengawas itu tidak pernah terjun, tidak pernah mengasih masukan apa. Mungkin hanya satu aja, PPL aja bisa, mungkin yang lain PBB tidak pernah. Apa yang harus kita lakukan? Dan juga masalah kontribusi. Sinapura, teman-teman pasti bingung napi istilah-istilah Niko. Bisa dikasih tahu dulu PPL Niko napi. PPL itu Badan Penyuluhan Lapangan, untuk istilahnya yang mengasih masukan kepada petani. Ya. Kalau istilahnya, kalau juknisnya kita kan belum semua tahu juknis semua itu gimana cara pengolahan tanah, gimana istilahnya ke depannya, gimana cara pembuat benihnya. Ini kan sekarang tuh petani itu cuma bisa ya dari dulu blok itu gitu aja kan, mungkin jawabnya gitu aja. Jadi juknis itu yang belum yang dirubah. Sekarang keadaan sekarang kan modern. Nah, sekarang kayak pengolahan lahan itu kan kita pakai traktor itu kadang-kadang kan sudah lama dan hasilnya tidak bagus juga belum malah. Kan yang paling penting saya lihat sekarang ini untuk di sawah itu karena untuk pengadaan pupuk. Pupuknya ini yang saya lihat kemarin, saya mungkin maaf nih kemarin rapat dengan dinas provinsi juga, kota dan BI masalah RDKK. RDKK-nya itu kan kemampuan betul kelompoknya. Sekarang dirubah. Kita mengajukan istilahnya pupuk per hektarnya 250 kilo per hektar.